Karena kita tahu proses hilirisasi nikel atau itu kan memperkaya kita gitu. Ya orang-orang tertentu. Tidak hanya tentang Raja Ampat dengan keindahan alamnya, tapi semua wilayah yang memang harus dijaga lingkungannya, ini tidak tercemar hanya karena proses pertambangan untuk kekayaan orang-orang tertentu. Hai korban ghosting, kita kalau punya kekasih yang kaya raya dan sangat dermawan, terus kita porotin terus uangnya, sampai kita lupa gitu bahwa ada hal yang lebih penting daripada kekayaan, yaitu kasih dan sayang. Ini sama seperti berbagai macam keadaan dan kondisi yang kemudian sedang terjadi di negara kita. Kita tahu bahwa kekayaan sumber daya alam yang ada di Indonesia ini tidak perlu diragukan. Bumi-bumi di Indonesia ini memiliki berbagai macam kekayaan yang negara-negara lain itu gak punya gitu. Itulah yang kemudian menjadi satu hal penting nilai tawar Republik Indonesia. Dan kita tahu bersama bahwa akhir-akhir ini terjadi pertikaian-pertikaian di media sosial terkait dengan keindahan alam yang ada di Indonesia dan mulai dirusak dengan pertambangan-pertambangan, khususnya Raja Ampat. Kita tahu gitu bahwa sebenarnya pulau-pulau kecil itu tidak boleh dan dilarang untuk kemudian melakukan pertambangan-pertambangan. Nggak ada itu ceritanya. Dan itu sudah jelas dalam putusan MA, yaitu pada nomor 57 ataupun pada putusan MK pada nomor 35, bahwa pulau-pulau kecil itu dilarang untuk kemudian melakukan pertambangan dan tidak diperbolehkan. Seminggu terakhir ini kita melihat bagaimana kemudian satu tentang Pulau Raja Ampat yang dibicarakan begitu ramainya. Karena kita lihat gitu Raja Ampat begitu indah, begitu banyak kemudian spesies-spesies yang ada di dalamnya dan kekayaan-kekayaan lainnya. Yang sebenarnya ini menjadi satu hal yang tidak dimiliki oleh siapapun gitu. Bahkan ada kan kalimat bahwa ya jangan mati dulu lah sebelum Raja Ampat, jalan-jalan dulu gitu. Karena Indonesia ini masih begitu indah gitu. Sehingga kita gak ngelihat Raja Ampat dari uang 100 ribuan, tapi bisa lihat langsung. Tapi akhirnya karena ada berbagai macam peristiwa-peristiwa pertambangan, muncul satu kalimat. Jangan mati dulu sebelum ke Raja Ampat. Raja Ampatnya mati duluan. Tapi akhirnya ketika semua hal ini beredar begitu cepat, banyak hal yang kemudian disampaikan melalui media sosial, foto, video, bahkan berbagai macam hal-hal yang kemudian diiringi dengan backsound-backsound tertentu untuk kemudian memperlihatkan bagaimana kemudian kondisi Raja Ampat hari ini. Dan pada saat itu juga Bahlil Lahadalia selaku Menteri ESDM yang kemudian cukup bahkan sangat bertanggung jawab terkait dengan pertambangan-pertambangan proses hilirisasi dan nikel atau apapun itu, akhirnya melakukan kunjungan langsung kepada daerah-daerah tertentu, pulau-pulau tertentu yang ada di Papua sana. Dan ketika memberikan klarifikasi setelah melakukan kunjungan, sebenarnya menteri kita satu ini sudah memvalidasi bahwa keadaan yang kemudian ada di sana ini aman gitu. Masyarakatnya juga mendukung pertambangan-pertambangan ini. Masyarakatnya juga ingin maju. Divalidasi, bahkan gubernur juga memvalidasi bahwa ini semua aman, tidak terpengaruh terhadap lingkungan. Lingkungannya tetap baik. Apa yang kemudian beredar di media, foto atau video itu hoax. Ya kita tahu lah ada beberapa yang kemudian memang dibuat oleh AI, tapi ada juga yang sebenarnya asli. Tinggal kita bagaimana kemudian melihat dan memilih mana yang kemudian informasi ini terbuat dari AI, mana yang kemudian informasi ini diambil secara utuh dan benar menjadi suatu kenyataan. Tapi Bahlil ini lupa gitu, beliau-beliau ini lupa kalau ternyata presidennya hari ini Prabowo bukan Jokowi. Mungkin ketika presidennya hari ini Jokowi, langkahnya akan berbeda. Mungkin gitu kan. Karena validasi dari masyarakat, aspirasi dari masyarakat, ini kan mengaspirasi agar tambangnya tetap. Agar tambangnya ya gak dihapus. Agar tambangnya tetap berjalan.
supaya masyarakat bisa bekerja. Kan itu sederhananya gitu. Mungkin langkahnya berbeda, tapi ketika hari ini Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia sudah cukup tepat mengambil langkah dan patut kita apresiasi karena akhirnya dari 5 tambang yang ada di Pulau Raja Ampat, akhirnya 4 ditutup karena memang melanggar, dan ini sebenarnya bukan izin dari pemerintah pusat tapi pemerintah daerah karena memang ada otonomi khusus gitu ya. Tapi dalam satu posisi akhirnya ini ketika dilihat bermasalah, tidak peduli mau mereka kerja di sana, mau penghasilan warga daerah dari sana, gak peduli gitu. Melanggar, melanggar aja. Urusan nanti kita pekerjaan, ya cari kerjaan lain. Itulah yang kemudian nanti harus dilakukan oleh pemerintah daerah gitu. Jadi meskipun gubernur sudah mengatakan bahwa ini mendukung, lingkungannya aman, masyarakat di sini semua tidak ada yang protes. Ini kan sebagian masyarakat, sebagian lainnya. Karena ceritanya akhirnya masyarakat di sana yang dulu bersama-sama menjaga akhirnya terkotak-kotakkan. Yang satu bekerja, yang satu gak bekerja, tapi ketika yang gak bekerja ini menolak pertambangan seolah-olah dia benci dan kebahagiaan. Gak kebagian gitu, tapi dalam satu posisi sebenarnya hanya ingin merawat gitu, sehingga yang awalnya masyarakat bertegur sapa, hidup baik-baik saja, berubah semuanya, bahwa pertambangan ini tidak hanya mengambil dan mengeruk kekayaan bumi dan merusak lingkungan, tapi juga merusak hubungan sosial. Ini repot nih gitu. Sehingga hari ini ketika kemudian izin-izin usaha pertambangan itu dicabut oleh Bapak Presiden sudah merupakan langkah yang cepat dan langkah yang tepat. Dan kita tidak boleh pada akhirnya mempertahankan hal-hal yang memang merusak keadaan atau mengambil kekayaan untuk kemudian menghilangkan kekayaan yang lain. Karena kita tahu proses hilirisasi nikel atau itu kan memperkaya kita gitu. Ya orang-orang tertentu. Tapi kekayaan sumber daya alam kita tidak boleh hilang. Dan dalam satu sisi, kejadian-kejadian peristiwa-peristiwa ini harus menjadi satu pintu utama untuk kemudian membuka ke seluruh berbagai macam wilayah di Indonesia terkait dengan pertambangan-pertambangan. Karena kalau dilihat sebenarnya, ini nih sudah menjadi pintu langkah awal supaya di daerah-daerah lain, di wilayah-wilayah lain, itu juga dilihat. Dan tidak hanya tentang nikel, emas, bisa saja gitu. Karena kalau dilihat ada satu peristiwa di daerah Gorontalo di mana kemudian pihak Kapolres sedang melakukan penertiban, tapi orangnya yang sedang ditertibkan marah, ngancam. Kok bisa gitu? Kapolres diancam di depan anak buahnya oleh orang yang melakukan penambangan ilegal. Ini kan ada main gitu. Saya teleponkan Pak Kapolda. Sudah beda kelasnya gitu mainnya sama Kapolda. Makanya kemudian ini perlu menjadi langkah awal untuk kemudian membereskan berbagai macam pertambangan-pertambangan ilegal di wilayah lainnya. Tidak hanya tentang Raja Ampat dengan keindahan alamnya, tapi semua wilayah yang memang harus dijaga lingkungannya. Ini tidak tercemar hanya karena proses pertambangan untuk kekayaan orang-orang tertentu, untuk kekayaan kelompok-kelompok tertentu. Lah itulah yang kemudian perlu diperhatikan. Sehingga pemerintah tidak menjadi makelar pertambangan dengan izin usaha-usaha penambangannya, tapi juga memberikan kepastian bahwa seluruh kekayaan dan lingkungan yang ada di Indonesia ini terjaga. Karena ini perintah konstitusi. Makanya kemudian akhirnya kalau selama ini kita melihat bagaimana penambangan-penambangan ilegal, hal-hal yang ilegal lah, ini kan pasti ada satu backingan pusat yang bermain gitu. Nah itulah yang kemudian harus dibongkar dan dibereskan satu persatu. Sehingga ke depan gak ada lagi orang yang sok-sokan, sudah salah, sok-sokan, masih ngelawan dan ngancem-ngancem. Ini kan keterlaluan gitu. Kalau bener gak apa-apa, harus itu kan. Tapi kalau ini dalam satu posisi yang salah, ya kan, masih mengancam, sok-sokan ini perlu dibereskan supaya tidak terjadi keangkuhan-keangkuhan tertentu hanya karena dia punya backingan-backingan tertentu. Kasihan Pak Kapolres, memang bawahan, tapi dia tidak layak untuk kemudian diperlakukan demikian. Sehingga ke depan baik pihak kepolisian ataupun kejaksaan, ya silahkanlah untuk kemudian memproses. Minimal memulai dari Raja Ampat untuk kemudian kesejahteraan seluruh penjuru negeri. Sehingga tambang-tambang ilegal yang selama ini sok-sokan, tambang-tambang ilegal yang selama ini dibackingi oleh pihak-pihak tertentu, pemerintah harus segera membersihkan diri sesuai dengan instruksi Bapak Presiden Prabowo. Dan kita akan tunggu keputusan resmi
yang kemudian dikeluarkan oleh Presiden terkait dengan pencabutan 4 izin usaha penambangan yang ada di Pulau Raja Ampat. Saya pikir itu cita-cita saya, ini seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, kawan positif.